Selamat datang di channel Korota Kawatashi, nama channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube, dan juga SMC. Kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurotaka. KUROTAKA. Nanti langsung mencari channel saya di urutan yang ke atas, bakal mending paling atas. Di video saya yang ke-912 ini, saya akan membahas mengenai 14 keuntungan kerja sebagai YouTuber. Jadi ini video hanya pendapat saya saja ya, versi saya sendiri, bukan berdasarkan peraturan YouTube seperti video-video saya sebelumnya. Kalau video-video saya sebelumnya cenderungnya berdasarkan peraturan YouTube, tapi untuk yang ini sesuai pendapat saya saja. Kalau misalkan teman-teman mau tidak cocok ya boleh langsung ditutup. Nah, ini berbeda dengan video saya yang lama ya. Video saya yang lama itu membahas betapa sulitnya jadi YouTuber gitu. Nah, ini justru kebalikannya, ini malah keuntungannya. Jadi kalau dulu tentang kelemahan kesulitan, ini justru keuntungan kerja sebagai YouTuber versi saya sendiri, pendapat saya. Kalau misalnya teman-teman nanti cocok, boleh dipakai, kalau tidak masalah. Nah, langsung masuk keuntungan yang pertama, menurut saya adalah jam kerja bebas. Jadi keuntungannya itu ya, kalau misalkan di perusahaan atau di kerja di mana-mana biasanya kan ada jam kerjanya, berangkat jam berapa, pulang jam berapa, itu kan seminggu itu berapa hari, liburnya berapa hari, itu kan ada jam kerjanya. Nah, kalau jadi YouTuber itu bebas. Kalau misalkan teman-teman bisa waktu luangnya itu cuma pagi saja, nggak masalah. Siang, sore, malam, fajar, bisanya bisa untuk YouTube itu kapan itu tidak masalah. Misalkan sehari itu cuma di YouTube itu cuma sejam nggak masalah, setengah jam nggak masalah, 10 jam nggak masalah. Ini bebas jam kerjanya. Nah, kemudian yang kedua adalah bisa kerja di waktu luang saja. Ini terutama bagi yang sibuk. Jadi kalau misalkan sibuk, teman-teman itu sudah kerja di mana gitu, kemudian sibuk, harus ada kerjaan apa gitu, itu masih bisa diselingi waktu luang. Pasti ada waktu luang. Sesibuk-sibuknya orang itu pasti punya waktu luang lah gitu. Nah, jadi kalau waktu luang itu mau digunakan untuk jadi YouTuber itu bisa. Minimal itu waktu luang kan untuk membuat video sama upload gitu. Itu pun kalau upload itu tidak perlu waktu luang, cukup upload tinggal kerja, nanti uploadnya selesai sendiri. Oke, itu. Nah, keuntungan yang ketiga itu bisa kerja tanpa meninggalkan keluarga. Nah, itu terutama bagi yang ibu-ibu yang sedang ngurus anak, terutama balita gitu. Itu tidak perlu khawatir gitu. Kalau misalkan anaknya itu ditinggal ke tempat kerja mungkin masih terlalu kecil atau apa, nah ini ya, ini kerjaannya itu bisa di rumah, tidak perlu meninggalkan keluarga pun tidak masalah. Kerja di rumah, waktu luang saja gunakan untuk YouTube, nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Kemudian keuntungan yang keempat adalah bebas cuti atau libur. Jadi teman-teman mau bebas, mau liburnya hari apapun bebas. Misalkan mau liburnya hari Selasa, minggu ini saya libur hari Selasa, minggu besok saya liburnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, minggu depannya lagi mau libur full. Nah, itu cuti atau liburnya itu bebas gitu. Yang penting jangan libur terlalu lama ya, lebih dari 6 bulan itu jangan. 6 bulan itu jangan, kalau bisa kurang dari 6 bulan, karena itu ada aturan YouTube yang menerangkan kalau pasif selama 6 bulan itu monetisasinya bisa dicabut. Jadi usahakan sebelum 6 bulan itu sudah upload video lagi. Kemudian keuntungan yang kelima adalah tak perlu izin jika ingin cuti atau libur. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan mau libur, hari ini ada acara apa, saya minta cuti, nggak perlu minta cuti.
Maaf ada gangguan sedikit. Nah, jadi tidak perlu izin. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi kalau misalkan mau ada acara kemana gitu, mau cuti atau libur dulu gitu, nah itu tidak perlu izin, tidak perlu diinterogasi sama atasan. Pokoknya libur ya libur saja. Kemudian keuntungan yang keenam ya, modal kecil bahkan tanpa modal ya, sehingga itu mudah menghindari bangkrut. Jadi kalau misalkan modalnya itu kalau saya sendiri itu mengelompokkan menjadi 2 atau 3. Nah, yang pertama itu internet, yang kedua itu perangkat. Untuk ini ya, kalau 3 itu gini, internet, perangkat untuk membuat video, kemudian perangkat untuk upload video. 3. Tapi kalau misalkan gabung perangkat untuk membuat video dengan perangkat untuk upload video itu 1, itu cuma butuh 2 saja kan, internet sama perangkat itu. Misalkan teman-teman punya laptop pakai perekam layar, nah itu kan cuma butuh itu doang sama internet, udah bisa upload. Kayak video saya ini kan pakai perekam layar gitu. Nah, seperti itu saja. Nah, kalau misalkan ini ya, teman-teman pakai wifi gratis, sama seperti saya itu pakai wifi. Nah, kayak gitu, itu wah makin irit itu, makin modalnya makin kecil gitu. Kemudian yang ketujuh keuntungannya, satu produk untuk selamanya tak akan habis. Ini bisa menjadi pendapatan pasif. Jadi kalau misalkan teman-teman, bedanya ya, kalau misalkan teman-teman itu punya toko ibaratnya gitu, kemudian membeli istilah polaan itu apa nih? Memasok sabun 100 misalkan di tokonya. Nah, kemudian ada yang beli 100, itu kan habis lama-lama. Tapi kalau di YouTube itu enggak. Kita buat satu video, ada yang nonton besok, ada yang nonton video itu, ada yang nonton video itu. Nah, video itu tidak akan habis, malah justru bisa menghasilkan uang lebih banyak. Bahkan video-video saya itu yang rame malah video yang lama. Video saya yang baru itu sepi. Seringnya saya tuh seperti itu, video saya tuh cenderungnya seperti itu. Ketika baru diupload itu sepi. Entah beberapa bulan kemudian apa beberapa tahun itu baru rame. Baru ada yang nonton, makin lepas. Totalnya makin banyak yang nonton. Keuntungan yang ke-8 adalah bisa jadi kerjaan utama maupun sambilan. Nah, kalau channelnya itu sudah maju sekali, kayak artis-artis itu, ya, itu bisa jadi kerjaan utama buat teman-teman. Itu pendapatannya itu banyak jutaan, itu entah puluhan juta, ratusan juta, nggak tahu saya. Ya, itu bisa jadi kerjaan utama. Tapi kalau misalkan pendapatan teman-teman itu rendah sekali kayak saya itu ya, yang saya alami itu, mending jadikan sambilan saja, jangan jadikan utama. Kemudian keuntungan yang ke-9 itu tidak mengganggu pekerjaan yang lain ya, tidak harus meninggalkan pekerjaan yang lain. Saya tuh juga pagi juga masih kerja tuh. Saya pagi itu kerja, sore kadang-kadang ada pekerjaan juga. Nah ini cuma buat kalau sedang luang saja lah. Jadi pekerjaan lain tidak perlu ditinggalkan, YouTube aja. Yang penting tidak saling mengganggu lah antar pekerjaan, bisa dilakukan dengan kalau jadi YouTuber. Kemudian keuntungan ke-10, tidak perlu lelah menghadapi atasan maupun bawahan. Nah ini bagi yang ingin kerja individu. Misalkan gini ya, kalau teman-teman yang sudah pernah jadi atasan maupun sudah pernah jadi bawahan, pasti akan merasakan yang seperti ini. Pasti.
Ya mungkin lah, mungkin bukan pasti sih, tapi kalau saya sendiri mengalaminya sih. Kadang kalau jadi atasan itu kita memberikan tugas kepada bawahan. Nah, bawahan itu tidak bertanggung jawab, bukan tidak bertanggung jawab atau kurang bertanggung jawab, tidak melaksanakan deadline atau apa, itu atasan yang bingung. Masa atasan semua yang ngerjakan, itu kan gak bisa. Begitu juga bawahan. Bawahan kadang itu ya itu disuruh atasan itu diberi pekerjaan yang terlalu banyak atau apa gitu kan, beban kerjanya nah tinggi, kadang itu enggak, kadang makanya kan antara atas dengan bawahan itu sering pro kontra kan, sering. Nah, kalau di YouTube itu tidak ada seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mau kerja individu, tidak ada yang jadi bawahan teman-teman, gak ada yang jadi atas teman-teman, masih bisa dilakukan di sini. Kecuali yang punya tim ya, kalau punya tim, niatnya punya tim itu juga ada masalah, tapi untuk yang menghindari itu pun bisa dilakukan. Kemudian yang ke-11 ya, tidak perlu membuat berkas lamaran. Jadi tidak perlu melamar, tidak perlu fotokopi ijazah, tidak perlu membuat surat lamaran, tidak perlu membuat biodata, hanya tidak perlu ngirim berkas lamaran lewat pos atau apa, tidak perlu. Langsung buat email, upload video gitu saja. Kemudian keuntungan yang ke-12 adalah tidak terikat kontrak. Ada perusahaan itu yang harus menyerahkan ijazah kalau mau kerja di situ. Saya tuh pernah mau ngelamar kerja dan di situ ada tulisannya harus serahkan ijazah, terus saya gagal, nggak jadi lah. Nah, kalau di YouTube tidak perlu, tidak ada kontrak berapa tahun, nanti setelah itu kontrak putus, gitu nggak ada. Tidak perlu menyerahkan ijazah, serahkan ke siapa, nggak ada. Keuntungan ke-13 itu tidak ada ujian masuk, tidak ada ya, tidak ada tes seleksi atau apa, harus belajar dulu atau apa. Belajar dulu boleh sih, soalnya kan ada banyak peraturan YouTube sih, tapi bukan untuk dites kan, hanya untuk mempermudah jalan lah gitu, agar tidak melanggar aturan, agar tidak kena masalah. Itu dipelajari YouTube itu nggak masalah, tapi bukan untuk ujian masuk, karena tidak ada ujian masuk. Kemudian yang ke-14 ini ya, khusus untuk YouTuber yang kerja di rumah, ini dapat keuntungan lain. Jadi ada YouTuber yang kerjanya di rumah, ada YouTuber yang keluar. Kalau YouTuber yang kerjanya di rumah itu kayak saya sendiri, membuat tutorial tapi di rumah, nggak keluar-keluar. Tapi ada YouTuber yang membuat prank atau membuat sosial eksperimen atau apa namanya lah, yang harus keluar. Nah itu beda. Nah ini keuntungannya ke-14 itu khusus yang kayak saya yang kerja di rumah. Jadi itu ya, kalau kerja di rumah itu tidak perlu mikir ada nanti pas perjalanan berangkat atau pulang kerja itu ada apa di jalan, ban bocor atau ada hujan kayak gini, ini kan sedang hujan atau banjir, angin, ada apa, dan nanti mogok kalau terkena banjir atau apa, jalannya macet atau gimana, itu tidak perlu dipikirkan, kan di rumah, membuat kontennya kan di rumah. Sebenarnya itu masih banyak keuntungan yang lain di catatan saya, tapi catatan saya sudah hilang ya, cukup 14 saja, tidak apa-apa ya. Kalau misalkan teman-teman mau menambahi boleh, mau mengoreksi boleh, karena ini hanya pendapat saja. Tidak ada di peraturan YouTube kayak gini. Ya, sekian dari saya akhiri ya. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya, tonton juga video-video saya yang lain, jangan komentar dengan spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi.
Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.